Ada sesuatu yang jarang dipahami oleh banyak pria tentang pujian. Mereka mengira bahwa kata-kata indah yang jelas dan langsung adalah cara terbaik untuk membuat wanita merasa dihargai. Mereka memuji penampilan, kecantikan, atau hal-hal yang terlihat di permukaan. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa pujian yang paling berdampak justru adalah yang tidak terlalu jelas, yang menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fisik. Seorang wanita tidak hanya mendengar apa yang kamu katakan. Ia merasakan bagaimana kamu melihatnya. Dan disitulah perbedaan besar terjadi. Banyak pria berbicara, tapi sedikit yang benar-benar melihat. Ketika seorang wanita merasa dilihat secara utuh, tanpa perlu menjelaskan dirinya, disitulah koneksi yang sebenarnya mulai terbentuk. Ada nawaun tertentu minal ijab yang jarang diungkapkan secara langsung oleh wanita. Bukan karena mereka tidak menyukainya, tapi karena pujian itu menyentuh bagian yang lebih pribadi. Ketika seseorang menyentuh sisi itu, reaksi yang muncul bukan selalu kata, "Terima kasih," tapi perasaan yang tertinggal lama setelah percakapan berakhir. Seringkali, pria terjebak dalam keinginan untuk mengesankan. Mereka berpikir semakin banyak mereka memuji, semakin besar efeknya. Padahal, dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika pujian terasa terlalu sering atau terlalu umum, nilainya menurun. Ia kehilangan makna, dan berubah menjadi sesuatu yang biasa saja. Disinilah pemikiran stoik menjadi penting. Seorang pria yang tenang, tidak berusaha berlebihan, dan tidak mencari reaksi, justru menciptakan dampak yang lebih kuat. Ia tidak memuji untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena ia benar-benar melihat sesuatu yang layak dihargai. Dan wanita bisa merasakan perbedaan itu dengan sangat jelas. Pujian yang paling kuat bukan yang membuat seseorang terlihat cantik, tapi yang membuatnya merasa dimengerti. Bukan yang membuatnya tersenyum sesaat, tapi yang membuatnya berpikir setelahnya. Ini adalah jenis pujian yang tidak diucapkan sembarangan, dan justru karena itu nilainya lebih tinggi. Ada momen tertentu di mana seorang wanita memperhatikan bagaimana kamu berbicara. Apakah kamu hanya mengatakan hal yang sama seperti pria lain? Atau kamu melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat? Disitulah kamu mulai berbeda. Bukan karena kata-katamu lebih rumit, tapi karena perhatianmu lebih dalam. Kebanyakan pria tidak sadar bahwa wanita sering memuji bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari bagaimana kamu mengatakannya. Nada, timing, dan ketenanganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata itu sendiri. Dan ketika semua itu selaras, bahkan pujian sederhana bisa terasa sangat dalam. Tanpa disadari, ada nawaun pujian tertentu yang diam-diam sangat dihargai oleh wanita, tapi jarang mereka akui secara langsung. Bukan karena mereka ingin menyembunyikannya, tapi karena pujian itu menyentuh bagian yang membuat mereka merasa terlihat lebih dari yang biasa mereka tunjukkan ke dunia. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Seiring kamu mulai memahami bahwa pujian bukan tentang kata-kata besar, tapi tentang kedalaman perhatian, kamu juga akan mulai melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak pria mengira bahwa untuk menarik perhatian wanita, mereka harus selalu mengatakan sesuatu yang mengesankan. Padahal, yang sebenarnya dicari bukanlah kesan, tapi keaslian. Ada jenis pujian yang bekerja tanpa terlihat seperti pujian. Kalimat yang sederhana, tapi tepat. Bukan karena dibuat-buat, tapi karena benar-benar datang dari pengamatan. Ketika kamu mengatakan sesuatu yang menyentuh, cara dia berpikir, atau cara dia melihat dunia, itu masuk lebih dalam daripada sekadar komentar tentang penampilan. Dan inilah yang jarang disadari. Seorang wanita mungkin tidak akan langsung menunjukkan reaksi besar. Bahkan, terkadang dia terlihat biasa saja. Tapi itu tidak berarti kata-katamu tidak berdampak. Justru sebaliknya, pujian yang menyentuh sisi psikologis seringkali diproses dalam diam. Ia memikirkannya setelah kamu pergi. Ia mengingatnya tanpa kamu tahu. Dan disitulah kekuatannya. Kebanyakan pria gagal karena mereka mengejar reaksi instan. Mereka ingin senyum, tawa, atau respon cepat sebagai bukti bahwa apa yang mereka katakan berhasil. Tapi pendekatan seperti ini justru membuat semuanya terasa dangkal.
Seorang pria yang memahami pola ini tidak terburu-buru. Ia berbicara dengan tenang, tanpa tekanan, tanpa harapan berlebihan. Disinilah peran stoic mindset semakin jelas. Ketika kamu tidak bergantung pada respon, kamu menjadi lebih natural. Kata-katamu tidak lagi terdengar seperti usaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi sebagai refleksi dari apa yang kamu lihat. Dan ketika wanita merasakan itu, ia mulai mempercayai keaslianmu. Ada juga sesuatu yang sering terlewatkan. Waktu penyampaian. Banyak pria mengatakan hal yang benar di waktu yang salah. Mereka memuji saat suasana belum terbangun, atau saat koneksi belum cukup dalam. Akibatnya, kata-kata yang seharusnya bermakna jadi terasa biasa saja. Tapi ketika kamu peka terhadap momen, bahkan satu kalimat sederhana bisa terasa berbeda. Seorang wanita sangat peka terhadap konsistensi. Jika kata-katamu tidak sejalan dengan sikapmu, semuanya akan kehilangan makna. Tapi ketika apa yang kamu katakan selaras dengan cara kamu bersikap, pujian itu menjadi lebih kuat tanpa perlu diulang. Ia tidak hanya mendengar, tapi juga merasakan kebenarannya. Dan tanpa disadari, kamu mulai berpindah dari sekadar pria yang berkata hal manis, menjadi pria yang benar-benar memahami. Perubahan ini tidak terjadi karena teknik, tapi karena kesadaran. Kamu tidak lagi berbicara untuk memikat, tapi untuk mengekspresikan apa yang kamu lihat dengan jujur. Di titik ini, kamu akan mulai melihat bahwa beberapa hal yang kamu katakan memiliki dampak yang bertahan lebih lama dari yang kamu kira. Bukan karena dramatis, tapi karena tepat. Dan wanita, meskipun tidak selalu mengakuinya, akan mengingat hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa pujian bukan lagi alat untuk menarik perhatian, tapi cerminan dari cara kamu melihat seseorang. Di titik ini, semuanya terasa lebih sederhana, tapi justru lebih dalam. Kamu tidak lagi berpikir tentang apa yang harus aku katakan, melainkan apa yang benar-benar aku lihat. Dan disinilah perubahan terbesar terjadi. Wanita tidak hanya merespons kata-katamu, tapi merespons keadaan dirimu. Ketika kamu tenang, tidak terburu-buru, dan tidak mencari validasi, energi itu terasa. Tanpa perlu usaha berlebihan, kehadiranmu sudah cukup untuk menciptakan ketertarikan. Ada naungan pujian yang paling kuat, yang bahkan tidak selalu terdengar seperti pujian. Ketika kamu menghargai cara dia berpikir, cara dia membawa dirinya, atau cara dia menghadapi sesuatu, kamu menyentuh bagian yang jarang disentuh oleh orang lain. Ini bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang siapa dia sebenarnya. Dan itulah yang diam-diam sangat berarti. Yang menarik adalah, wanita jarang mengakui secara langsung bahwa pujian seperti ini memiliki efek besar. Bukan karena mereka tidak menghargainya, tapi karena dampaknya tidak instan. Ia tumbuh perlahan. Ia menjadi perasaan yang menetap, bukan reaksi sesaat. Dan justru karena itu, nilainya jauh lebih tinggi. Kebanyakan pria tidak pernah sampai ke tahap ini karena mereka terlalu fokus pada hasil. Mereka ingin respon cepat, perhatian, atau kepastian. Tapi pria yang memahami ini tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa koneksi yang kuat tidak dibangun dalam satu momen, tapi dalam rangkaian interaksi kecil yang konsisten. Stoic mindset mengajarkan satu hal penting. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain merespons, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu hadir. Ketika kamu berhenti mencoba memaksa hasil, kamu justru membuka ruang untuk sesuatu yang lebih alami terjadi. Pada tahap ini, kamu tidak lagi memberi pujian untuk mendapatkan sesuatu. Kamu memberi karena kamu benar-benar melihat sesuatu yang layak dihargai. Dan ketika niat itu murni, kata-katamu memiliki bobot yang berbeda. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, tapi tepat. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi berbeda dari kebanyakan pria. Bukan karena kamu mencoba menjadi unik, tapi karena kamu tidak lagi mengikuti pola yang sama. Kamu tidak berbicara untuk mengesankan, tapi untuk mengekspresikan pengamatanmu dengan jujur dan tenang. Dan disitulah kekuatannya. Bukan pada jumlah kata, tapi pada kedalaman makna. Bukan pada reaksi yang terlihat, tapi pada perasaan yang tertinggal.
Wanita mungkin tidak akan pernah berkata secara langsung bahwa itulah pujian yang paling mereka sukai. Tapi mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dan itu jauh lebih kuat daripada kata apapun.